Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas kolaboratif yang telah kami buat. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raka Pratama. Saya Arul Erlangga. Saya Fitri Rahasana. Yuk. Yang pertama yaitu pengertian media. Pengertian media sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar, menurut Miarso tahun 1989. Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras, atau biasa disebut hardware, dan unsur pesan yang dibawanya, atau biasa disebut software. Yang pertama yaitu perangkat lunak atau software adalah informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua yaitu perangkat keras atau biasa disebut hardware adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut. Next. Selanjutnya yaitu manfaat media. Manfaat media itu antara lain pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung dari murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetikanya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Pembelajaran sebagai proses komunikasi. Berikut istilah-istilah proses komunikasi. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, saluran atau channel. Yang keempat, message. Yang kelima, noise atau barrier. Yang keenam, feedback. Media pengembangan sendiri terdiri atas sistematika, perencanaan media, dan penulisan naskah media. Ya, di sini yaitu ada sistematika perencanaan media. Yang pertama yaitu sistem perencanaan media. Hakikat perencanaan media sendiri yaitu identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, perumusan tujuan instruksional, perumusan butir-butir materi, pengembangan alat, pengukur keberhasilan, penulisan naskah media, merumuskan instrumen, tes, dan revisi. Perumusan garis besar desain media. Dalam perumusan desain media perlu beberapa hal seperti topik program, judul program, sasaran, tujuan pembelajaran, format sajian, dan durasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Arul. Selanjutnya tadi pada media pengembangan kita akan mempelajari juga yaitu penulisan naskah media. Dalam menuliskan naskah media perlu beberapa langkah, yaitu pertama kita harus menyiapkan ide atau gagasan. Ide dan gagasan, lalu pengumpulan data dan informasi, setelah itu penulisan sinopsis dan treatment, penulisan naskah dan pengkajian naskah atau review naskah, setelah itu kita melakukan revisi naskah dan naskah siap diproduksi. Itu dalam langkah-langkah untuk menuliskan naskah media, di mana dalam naskah media ini juga dapat berupa dari naskah media audio, naskah media video, dan naskah media grafis. Lalu kita dari kelompok kita yaitu tentang analisis artikel. Dalam analisis artikel di sini, di mana kelompok kami ini memilih artikel yang disusun oleh Mansureh, Hadsoni, Said Zandi, Sadoki Hoseni Sabhan, dan Yasir Madani pada 2016. Di mana dalam artikel ini memiliki background untuk meningkatkan kecepatan perkembangan ilmiah dan pertumbuhan pengetahuan dari universitas menjadi semakin di bawah tekanan untuk menyajikan dan mentransfer informasi. Karena dalam strukturnya mahasiswa hanya menerima informasi dari guru dan guru sebagai penyedia informasi mahasiswa. Dengan itu tujuan dari artikel yang kami analisis ini yaitu agar menemukan manfaat menggunakan diskusi untuk interaksi sosial dan pemikiran kritis. Dari artikel yang kami analisis itu tujuan kami adalah dengan topik struktur kimia kita akan memberikan informasi tidak hanya dari guru juga melewati video atau game
pengenalan materi struktur kimia agar menjadi bahan diskusi dari siswa. Di mana dari situ didapatkan menurut artikel kami analisis melakukan beberapa tahap. Pertama itu metode yang dipakai adalah pendekatan participatory action research atau PAR dengan model Brookfield. Lalu perlakuannya yaitu melakukan diskusi dan pengenalan game, di mana gamenya nanti adalah The Legend of Atomic Hero. Lalu tahapan aktivitasnya, di mana nanti para siswa nanti membentuk kelompok, habis itu melakukan diskusi dan mengajukan tanggapan dan reaksi terhadap topik yang sedang dibahas oleh orang lain. Lalu sumber penilaiannya nanti bisa dari wawancara terstruktur dengan tema evaluasi pendidikan dan evaluasi interaksi. Lalu habis itu habis itu ada validasi media pembelajaran kimia, di mana tadi dari kelompok kami memilih topiknya yaitu struktur kimia, di mana dalam struktur kimia mempunyai kompetensi atau IPK-nya yaitu menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum, di mana indikatornya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari konsep teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Lalu peserta didik dapat menjelaskan bilangan kuantum dan bentuk orbital berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Dan konten medianya nanti adalah media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman pada siswa dengan menggunakan media pengembangan game edukasi yaitu The Legend of Atomic Hero yang berisi materi teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Lalu konten medianya tadi kan pengembangan game edukasi The Legend of Atomic Hero yang berisi teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum, dan indikator 7 itu peserta didik dapat memahami teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Fitria Hasanah. Untuk instrumen penelitian media pembelajaran yang pertama itu ada membahas tentang aspek konten yang digunakan itu instrumen validasi media dengan skala Likert. Aspek ketepatan isinya itu media yang digunakan sesuai atau relevan dengan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Media yang digunakan bebas dari kesalahan konsep dalam isi materinya. Lalu media yang digunakan menarik dan mudah dipahami peserta didik untuk materi teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Lalu media yang digunakan dapat mencangkup dan mencukupi materi teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Untuk tabel kedua, untuk instrumen penelitian media pembelajaran, itu menggunakan aspek easy of use. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen validasi media dengan skala Goodman. Aspek ketepatan isinya yaitu media yang digunakan mudah dalam penggunaannya, media yang digunakan tersedia di semua jenis handphone, media yang digunakan memiliki penempatan arahan yang memudahkan peserta didik dalam mengakses. Lalu, media yang digunakan memiliki tingkatan level yang berisi topik, dan media yang digunakan memiliki panduan petunjuk dalam penggunaannya. Selanjutnya. Lalu tabel ketiga ada instrumen penilaian media pembelajaran aspek user interface. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen validasi media dengan skala peringkat atau rating scale. Aspek ketepatan isinya yaitu media yang digunakan game edukasi secara keseluruhan menarik. Media yang digunakan teksnya mudah untuk dibaca, media yang digunakan memiliki komposisi warna yang menarik, media yang digunakan memiliki kualitas gambar yang menarik, media yang digunakan memiliki kesesuaian dan kualitas untuk materi teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Lalu, media yang digunakan memiliki grafik media yang sangat menarik. Lalu tabel keempat ada instrumen penilaian media pembelajaran untuk aspek perilaku media. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen validasi media dengan skala Goodman. Aspek ketepatan isi untuk aspek perilaku media ini itu ada media yang digunakan menyajikan materi yang tidak berlebihan. Media yang digunakan menimbulkan rasa ketertarikan pada materi teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Media yang digunakan sesuai dengan strategi penyampaian dengan karakter peserta didik. Peserta media yang digunakan sudah tepat dalam strategi penyampaian sehingga peserta didik mudah dan cepat memahami konsep materi. Lalu media yang digunakan kemungkinan meningkatkan berpikir kritis peserta didik. Lanjutnya. Tabel kelima
ada instrumen penilaian media pembelajaran untuk menilai aspek user experience untuk guru. Instrumen validasi media yang digunakan yaitu skala Likert. Aspek ketepatan isinya, media yang digunakan mudah dalam penggunaannya. Media yang digunakan dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Media yang digunakan dapat digunakan untuk belajar individu oleh siswa dan alat bantu untuk guru mengajar di kelas. Media yang digunakan kontekstualitasnya sesuai dengan penerapan dalam kehidupan nyata, sesuai dengan karakter peserta didik. Sudah, kembali ke Raka. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami membuka 3 pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Kami membuka 3 pertanyaan.